Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bohami Fiatin dalam pembelajaran matematika dalam materi bunga, pertumbuhan, peluruhan, dan anuitas, di mana materi ini adalah merupakan bagian dari barisan dan deret. Baik, untuk berikutnya saya akan membahas mengenai bunga. Bunga adalah jasa atau tambahan. Bunga di sini nanti yang akan kita bahas ada yang namanya bunga tunggal dan ada yang dinamakan dengan bunga majemuk. Dimana kalau bunga tunggal itu bunganya adalah tetap, sedangkan bunga majemuk itu adalah bunga berbunga. Sudah bunga, sudah dibungakan lagi. Jadi itu untuk bunga majemuk. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai bunga tunggal maupun bunga majemuk. Oke, selanjutnya. Yang pertama bunga tunggal. Kita coba di sini contohnya. Seseorang menabung di bank sebesar 1 juta. Pihak bank memberikan bunga tetap sebesar 8% setiap tahun. Jika orang tersebut menabung di bank selama 5 tahun, berapakah jumlah tabungan orang tersebut? Kita tahu di sini modal awalnya, modal semulanya adalah 1 juta. Ini kita umpamakan M ya, modal. Kemudian bunganya tetap 8% setiap tahun. Kemudian 8% itu sama juga dengan 0,08 ya, 8/100. Kemudian waktunya di sini selama 5 tahun. Berapakah jumlah tabungan orang tersebut? Kita tahu bahwa jumlah tabungan itu akan sama juga dengan modal ditambah dengan bunga. Di mana modalnya tadi adalah 1 juta ditambah dengan bunganya tadi adalah 8%. 8% dikalikan dengan modal awal ya, 8% kalikan modal awal dikalikan dengan banyaknya waktu. Jadi bunganya itu adalah prosentasenya dikalikan modal awalnya dikalikan banyaknya waktu yang dibutuhkan. Nah di sini 8/100 kali 1 juta kali 5 itu kalau kita kalikan adalah 400.000. Sehingga jumlah tabungannya langsung kita jumlahkan modal awal ditambah dengan bunganya. Berarti di sini adalah 1.400.000. Sehingga bunga tunggal itu sekali lagi rumusnya sangat simpel. Hanya modal ditambah dengan bunga. Selanjutnya yang agak rumit sedikit ini adalah bunga majemuk. Yang kalau bunga tunggal itu bunganya tetap hanya modal plus bunga saja. Nah ini masih di bunga tunggal. Kita coba soal yang lainnya. Pak Ahmad menabung di bank sebesar 3 juta rupiah. Jika bank memberikan suku bunga tunggal 10% per tahun, berapakah tabungan Pak Ahmad setelah menabung selama 8 tahun? Dan jika Pak Ahmad menginginkan tabungannya menjadi 9 juta, berapa tahunkah Pak Ahmad harus menabung uangnya tadi? Hampir sama seperti tadi, cuman ini ada variasi sedikit. Kita coba seperti tadi, modal awalnya adalah 3 juta. Kemudian bunganya adalah 10% per tahun atau bisa juga 0,1. Pertanyaannya adalah tabungan Pak Ahmad setelah menabung selama 8 tahun. Jadi modal selama 8 tahun. Yang kedua, jika modal menjadi 9 juta, berapa lama menabungnya? Oke, kita bahas satu persatu. Modal setelah 8 tahun, kita tahu tadi bahwa modal akhir atas setelah 8 tahun itu untuk bunga tunggal adalah modal ditambah dengan bunga. Di mana modalnya ini adalah 3 juta ditambah bunganya tadi 10% atau 0,1. Kita kalikan dengan modal awalnya 3 juta dikalikan dengan periode waktunya. Ini yang diketahui adalah 8 tahun. Berarti 0,1 kali 3 juta kali 8. Ini kalau kita kalikan ya 2.400.000. Kita tambahkan dengan modal awalnya 3 juta, sehingga modal Pak Ahmad itu setelah 8 tahun akan menjadi 5.400.000. Bagaimana dengan soal yang kedua? Jika modal Pak Ahmad menjadi 9 juta, berapa lama ia menabung? Maka 9 juta itu sebetulnya adalah tetap rumusnya modal ditambah dengan bunga. Modal akhirnya adalah 9 juta, itu adalah 3 juta ditambah bunganya 0,1. Kita kalikan dengan 3 juta modal awalnya, kita kalikan dengan N periode waktunya. Kita tidak tahu karena yang kita cari ini nanti adalah periode waktu menabungnya. Oke.
Kita selesaikan di sini 9 juta, ini ada 3 juta tetap. 0,1 kali 3 juta kali N itu sama juga dengan 300.000 N. Yang 3 juta kita bawa ke kiri ini ya. 9 juta dikurangi 3 juta, itu adalah 3. Ini tetap 300.000 N. Sehingga 9 juta dikurangi 3 juta itu adalah 6 juta. Ini tetap 300.000 N, berarti untuk mencari N berarti kita harus membaginya. 6 juta dibagi dengan 300 ini. Jadi N-nya itu adalah 6 juta dibagi dengan 300.000. Sehingga N-nya ketemu 20 tahun. Jadi ketika modal tadi menjadi 9 juta, ternyata dia harus menabungnya selama 20 tahun. Ini modal tetap di modal bunga tunggal tadi ya. Jadi bunganya tetap, cuman kita mencari periode waktunya saja. Oke, selanjutnya adalah bunga majemuk. Bunga majemuk itu bunga yang terus berbunga, jadi sudah berbunga dibungakan lagi. Kita ambil contoh di sini. Pada awal tahun 1980, seorang bendahara koperasi menyimpan uang pada sebuah bank yang memberikan suku bunga majemuk 1,5% sebulan sebesar Rp1.500.000. Jadi menyimpan uangnya 1.500.000, bunganya 1,5%, menerapkan bunga majemuk. Dengan menggunakan tabel, ini kalau kita menggunakan tabel, berapakah simpanan orang tersebut pada akhir Agustus ya? Pada awal tahun berarti kan bulan Januari, bulan ke-1 ya. Modal awalnya 1.500.000, bunga majemuknya itu adalah 1,5%. Berarti kita kalikan 1,5%, kita kalikan 1.500.000 ini. Ketemunya adalah 22.500. Kita kalikan 1,5-nya kali 1.500.000. Jumlah simpanan akhir bulan berarti ya modal awal ditambah dengan bunga tetap 1.522.500. Karena namanya ini tadi sudah berbunga, kemudian dibungakan lagi, bunga berbunga, jumlah akhir bulan ke-1 ini akan sekaligus menjadi modal awal pada bulan kedua. Kemudian seperti semula tadi, seperti di atas, ini kita kalikan dengan bunganya 1,5% ini tadi. 1,5 kali 1.522.500, ketemunya 22.838. Nanti silahkan bisa pakai kalkulator ya kalau kesulitan. Untuk soal ini, untuk bunga, anuitas dan sebagainya nanti boleh silahkan pakai kalkulator. Ini 22.838. Kemudian simpanan akhir bulan kedua tinggal jumlahkan. Modal awal bulan kedua ditambah dengan bunga bulan kedua. Kita tambahkan di sini. Terus, jadi ini dan seterusnya sampai ke 8. Ini nanti modal akhir akan menjadi modal awal bulan berikutnya. Tambah lagi dengan bunga, kalikan dengan persentase bunganya. Tambahkan dengan modal awalnya. Ketemu modal akhir. Jadikan modal awal di bulan berikutnya dan seterusnya sampai dengan jumlah simpanan akhir bulan ke-8. Ini kalau kita pakai tabel, kita tinggal menghitung prosentasenya, tambahkan taruh di sini, kalikan prosentasenya, tambahkan lagi di sini, terus seperti ini. Nah, kita bisa juga menggunakan rumus ya. Rumusnya di sini. Untuk yang bulan pertama ini cukup modal ditambah modal kali bunga, atau kalau kita tulis di sini M kali 1 plus I. Ini seperti ini dan seterusnya ini ya. Sehingga di sini untuk bulan kedua M kali 1 plus I pangkat 2. Ini pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya sampai pangkat 8. Ini nanti kalau nggak bisa perpangkatan bisa boleh pakai kalkulator, atau sebetulnya ada juga ya tabel bunga. Untuk bunga majemuk itu sebetulnya ada tabelnya. Tapi kalau kalian tidak bisa melihat tabelnya, tidak punya tabelnya, boleh menggunakan kalkulator. Jadi modal akhir yang dibungakan dengan bunga majemuk ini, kalau kita gunakan rumus, ini pakai tabel, yang ini tadi pakai tabel, yang ini kita coba pakai rumus ya. Maka tabungan pada akhir Agustus 1980 ini selama 8 bulan, M kali 1 plus I, pangkatnya ke pangkat 12 ini. Ini salah ini ya. Harusnya pangkatnya 8 ini. Ini harusnya pangkatnya 8. Ini harus dicoret ini ya.
Jadi ini pangkatnya 8. Bukan 12. Jadi pangkat 8. Nanti silakan dihitung 1.500.000 dikalikan dengan 1 plus I. 1 plus I itu berarti 1, I-nya tadi 1,5 ya. Berarti 1,5% itu sama juga dengan 0,015. Sehingga 1,105 pangkatnya 8. Boleh dipakai kalkulator nanti ya. Nanti akan menghasilkan 1,126 itu. Akan menghasilkan yang sama di sini. Jadi ini nanti adalah ini ya, M kali 1,015 pangkatnya 8. Oh jelek ya, pangkatnya 8. Silakan pakai kalkulator nanti. 1,015 pangkat 8 itu berapa? Kalau nggak salah ini nanti ya, nggak salah ini 1,126 ini. Silakan dicari pakai kalkulator atau pakai tabel bunga boleh. Sehingga 1.500.000 kali 1,126 ini 1.689. Selisih pada koma di belakang ini tidak masalah ya. Karena biasanya memang kalau menggunakan tabel bunga ini nanti komanya banyak ini sebetulnya 1,126 dan sekian banyak sekali. Jadi antara pakai tabel dengan pakai ini pun boleh. Jadi kalau hanya selisih di paling belakang ini aja sah-sah saja. Oke, ini untuk bunga majemuk ya. Berikutnya nanti masih ada kaitannya dengan bunga majemuk. Ini ada yang namanya pertumbuhan dan peluruhan. Ini sebetulnya semuanya rumusnya mengadopsi dari bunga majemuk. Oke. Untuk bunga majemuk sudah ya. Jadi sekali lagi bunga majemuk itu adalah bunga berbunga. Bunga modal setelah ditambah bunga dibungakan lagi. Kemudian modal tambah bunganya lagi dibungakan lagi terus menerus, sehingga kita bisa menyebutnya bunga majemuk itu adalah bunga berbunga. Siapa yang menguntung? Siapa yang beruntung kalau pakai bunga berbunga itu? Yang jelas ya pihak yang meminjamkan ini akan sangat beruntung. Oke, selanjutnya setelah bunga majemuk, ya ini masih di soal yang lainnya ya, bunga majemuk ya. Pak Bahrun meminjam uang pada sebuah bank sebesar 8 juta yang menerapkan sistem bunga majemuk 8% per tahun. Setelah 4 tahun, berapakah jumlah pinjaman Pak Bahrun yang harus dilunasi? Nah ini, pinjaman awalnya 8 juta, bunganya 8% atau 0,08. Jangka waktunya 4 tahun, modal akhir setelah 4 tahun. Kita ingat tadi rumusnya adalah M kali 1 plus I pangkat N. M ini adalah modal, I ini adalah bunga. Jadi modalnya awalnya adalah 8 juta kali 1 ditambah bunganya tadi 8% atau 0,08, pangkatnya N ini 4. Kita bisa menggunakan tabel atau menggunakan kalkulator. Berarti di sini 1,08. Ini kalau kita tambahkan ya. 1 plus 0,08 itu sama juga dengan 1,08 pangkat 4. Silahkan dicari pakai kalkulator. Nanti bisa ketemunya 1,360. Kalikan dengan modalnya 8 juta. Maka ketemu modal akhirnya adalah 10.880.000 ini. Ini bunga majemuk ya. Kemudian kita coba di sini. Biasanya kalau di soal itu kita dilarang menggunakan kalkulator ataupun tabel. Biasanya kalau kita dilarang menggunakan itu, biasanya disediakan bantuan. Seperti ini. Modal sebesar 2.500.000 ditabungkan pada sebuah bank yang memberikan bunga majemuk 10% setiap tahun dengan menggunakan tabel berikut ini. Besar modal tersebut pada akhir tahun kedua. Karena kita dilarang menggunakan kalkulator ataupun tabel, di sini disediakan tabelnya. Biasanya seperti itu. Jadi modalnya itu 2.500.000, bunganya 10% atau 0,1, N-nya 2. Kita bisa gunakan di sini ya. Jadi MN modal setelah akhir tahun kedua itu adalah 2.500.000 ditambah 1, plus 0,1 ini ya. Pangkatnya 2.
1,1 pangkat 2 itu sama juga dengan 1,2100 ini. Kita kalikan dengan modalnya 2.500.000, ketemunya 3.025.000. Ini 1 plus 0,1 pangkat 2. Ini kalau tidak disediakan kalkulator, kita bisa lihat di sini tabelnya ini. Kalau pangkatnya 1, 1,1. Kalau pangkatnya 2, 1,21. Kalau pangkatnya 3, 1,331. Kita tinggal milih n-nya saja. Kita mau pakai n yang mana? Kebetulan karena n-nya di sini 2, kita ambil yang 2 di sini. Nah, ambil 2 yang di sini, sehingga kita ambil 1,21. Kita masukkan di sini. Kemudian kita kalikan. Nah, jadi ini jawabannya ini adalah ini tadi. 3.025.000. Oke. Sekali lagi itu adalah bunga majemuk di mana bunganya terus berbunga. Kita bisa gunakan rumus sekali lagi M kali 1 plus I pangkat N. Kalau bunga tunggal saja hanya modal ditambah bunga, tapi kalau bunga majemuk M kali 1 plus I pangkat N. Sekali lagi M kali 1 plus I pangkat N. Kalau tidak disediakan tabel seperti ini, jadi sah-sah saja, silakan boleh menggunakan kalkulator. Oke. Selanjutnya, ada yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan, kita tahu pertumbuhan itu adalah peningkatan, ada penambahan ya. Ciri dari pertumbuhan itu. Kita amati contoh sini. Harga sebidang tanah pada lokasi tertentu saat ini adalah 2 juta per meter persegi. Diperkirakan setiap tahun harga tanah mengalami kenaikan sebesar 1% dari harga sebelumnya. Sebidang tanah dengan luas 100 meter persegi akan dijual 4 tahun yang akan datang. Berapakah harga sebidang tanah tersebut 4 tahun yang akan datang? Ciri dari pertumbuhan ini, cirinya ini adalah ini, ada kata kenaikan. Jadi ada kenaikan. Nanti setelah ini ada yang namanya peluruhan. Jadi kebalikan dari pertumbuhan itu ada yang namanya peluruhan. Jadi untuk pertumbuhan kita harus lihat dulu cirinya. Ada pertambahan, ada kenaikan. Maka ini dinamakan dengan pertumbuhan. Nah, kita lihat di sini harga semulanya 2 juta rupiah per meter perseginya. Kenaikannya 1% per tahun dari harga sebelumnya. Jangka waktunya 4 tahun. Nah, soal seperti ini, karena kenaikannya 1% dari harga sebelumnya, ini sama juga dengan bunga majemuk tadi. Kalau ini ya, setelah 2 juta naik 1% dari sebelumnya, berarti 1% dari 2 juta. Kemudian kita tambahkan. Kemudian itu kita naikkan lagi 1% dari sebelumnya. Ini kan sama juga dengan bunga majemuk, bunga berbunga tadi. Cuman ini kenaikannya terus-menerus dari harga sebelumnya. 1% dari harga sebelumnya, sehingga kita bisa menerapkan soal ini menggunakan bunga majemuk M kali 1 plus I pangkat N. Setelah 4 tahun harga tanah tersebut menjadi M4, berarti 2 juta M-nya kali 1 plus 0,01, karena 1%. 1% itu adalah 0,01, pangkatnya 4. Silakan dicari dipakai kalkulator nanti 1,01 pangkat 4 itu berapa. Nanti akan ketemu 1,0406. Kalikan dengan 2 juta, ketemunya adalah 2.081.200. Ini harga tanah 4 tahun yang akan datang per meter persegi. Pertanyaannya di sini adalah karena luas tanahnya 100 meter persegi, berarti kita tinggal mengalikannya dengan 100. 208.120.000. Nah, ini pertumbuhan, masih menerapkan bunga majemuk. Selanjutnya ada yang namanya peluruhan. Kita coba amati ilustrasi ini. Apa yang membedakan antara pertumbuhan dan peluruhan? Sebuah mesin pada tahun 2012 memiliki harga perolehan sebesar 100 juta rupiah. Diperkirakan setiap tahun harga mesin akan mengalami penyusutan sebesar 1% dari harga semula. Berapakah harga perolehan mesin pada tahun 2020? Nah, ini dia. Ciri dari peluruhan. Ciri dari peluruhan itu ada kata di sini. Penyusutan. Ya. Ada kata penyusutan. Dari harga semula, hampir sama seperti pada pertumbuhan tadi. Kalau tadi mengalami
kenaikan berapa sekian persen dari harga semula. Kalau ini mengalami penyusutan atau penurunan sebesar 1% dari harga semula. Sama sebetulnya soalnya seperti yang tadi. Bedanya yang tadi itu kenaikan, yang di sini adalah penyusutan atau penurunan. Kita coba di sini, harga perolehannya pada tahun 2012 adalah 100 juta. Penyusutannya 1% per tahun dari harga semula. Harga perolehan pada tahun 2020 berapa? Kita harus hitung dulu N-nya. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Caranya 2020 dikurangi 2012 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena 2012-nya ikut ya. Jadi N-nya itu adalah 9. Kita masih menerapkan bunga majemuk, tapi menurun. Kalau tadi bunga majemuk tadi bertambah, 1 ditambah bunganya. Kalau di sini karena ini tadi terjadi penyusutan, maka 1 dikurangi dengan bunganya. Ini yang membedakan. Kalau pada pertumbuhan jadi di sini adalah 1 plus I, tapi kalau pada peluruhan di sini adalah 1 min I, 1 dikurangi I. Setelah 9 tahun harga perolehan pada tahun 2020 menjadi berapa? Kita cari M9 ya. Tetap rumusnya M kali 1 min I pangkat N. Berarti 100 juta kali 1 dikurangi 0,01 pangkat 9. Silakan dihitung 1 dikurangi 0,01 itu berapa? Silakan dicari, berarti 1 dikurangi 0,01 itu adalah 0,99. Pangkatkan 9. Silakan pakai kalkulator nanti ya. Nanti akan ketemu di sini 0,9135 nih, kalikan dengan 100 juta. Berarti harga perolehan pada tahun 2020 atau setelah 9 tahun harganya menjadi 91.350.000. Nah, ini tentunya karena di sini terjadi peluruhan, maka akan menyusut. Harganya pasti akan berkurang, tidak lebih. Beda dengan pakai bunga majemuk, pakai pertumbuhan tadi, harganya pasti akan naik, ya. Tapi beda dengan peluruhan, tidak mungkin naik. Jadi nanti harga perolehan terakhirnya itu pasti berkurang dari harga semula. Dari 100 juta menjadi 91.350. Ini bedanya pertumbuhan dan peluruhan. Sekali lagi, kalau pertumbuhan ini sini nanti cirinya ada kata pertumbuhan, kenaikan, penambahan dan sebagainya. Sedangkan rumusnya di sini nanti menjadi 1 plus I. Sedangkan kalau pada penyusutan, pada peluruhan di sini ada kata penyusutan, penurunan, pengurangan dan sebagainya. Sehingga rumusnya di sini menjadi 1 dikurangi. Itu untuk peluruhan ya. Untuk selanjutnya yang terakhir ini adalah anuitas. Anuitas adalah suatu penerimaan atau pembayaran yang besarnya selalu tetap dalam satu periode tertentu. Ini ilustrasinya. Tuan Hadi mempunyai pinjaman sebesar 10 juta pada sebuah bank dengan suku bunga majemuk 2% per bulan. Utang itu dibayar selama 6 bulan yang besarnya 2.163.154 per bulan sampai hutang itu habis. Nah, sistem pembayaran seperti ini disebut anuitas. Anuitasnya berarti berapa di sini? Anuitasnya itu berarti ini. Yang di sini kata di sini, utang itu dibayar selama 6 bulan yang besarnya 2.163.154 per bulan. Jadi inilah yang dinamakan dengan anuitas. Di mana anuitas ini sudah merupakan angsuran, sudah ditambah dengan bunga. Jadi per bulannya dia membayar sebesar ini. Dan ini sudah termasuk dengan bunganya, angsuran plus bunganya. Nah, sistem pembayaran seperti inilah yang dinamakan dengan anuitas. Hingga anuitas itu terdiri dari angsuran plus bunga. Bagaimana cara menghitung anuitas? Kita coba lihat di sini. Jika suatu pinjaman sebesar M akan dilunasi dengan sistem anuitas selama N periode dengan suku bunga majemuk P% setiap periode. Anuitas itu selalu menggunakan bunga majemuk ya. Tidak pernah menggunakan bunga tunggal. Ini selalu menggunakan bunga majemuk. Maka modalnya di sini nanti adalah angsuran pertama, tambah angsuran kedua, tambah angsuran ketiga, angsuran keempat, dan seterusnya. Sampai angsuran ke N, angsuran terakhir di sini. Ini kalau kita tulis, angsuran pertama ditambah, ini angsuran pertama kali 1 plus I. Ini
1 itu adalah ini. Sebetulnya angsuran kedua itu adalah angsuran pertama ditambah dengan bunganya dari sini. Demikian juga seterusnya. Sehingga akan ketemu seperti ini. Nah, ini. Ini kita bisa menerapkan penerapannya ini menggunakan deret geometri ya, di mana di sini selisihnya bukan selisih kalau deret geometri, tapi rasionya adalah 1 plus I, di mana ini lebih dari 0. Ini ya, rasionya. Sehingga kalau R-nya lebih dari 0 atau lebih dari 1, mungkin kita bisa gunakan jumlahnya nanti pakai rumus ini. A kali R pangkat N-1 per R-1. Masih ingat kan? Untuk jumlah deret geometri ya. Seperti ini. Kalau kita teruskan nanti akan seperti ini. Mungkin bingung ya pakai yang ini rumus-rumusnya ini. Kita langsung di akhir ini aja. Anuitas itu adalah modal dikalikan bunga dibagi 1 dikurangi 1 per 1 plus I pangkat N. Masih susah ya? Masih susah. Atau bisa juga ditulis kayak gini. Kalau ini kita gunakan tabel. Atau pakai ini boleh. Atau yang paling simpel adalah ini. Anuitas itu adalah angsuran pertama kali 1 ditambah I pangkat N. Kalau ini mungkin ribet ya, masih ribet di sini. Kita gunakan yang terakhir ini aja. Anuitas itu adalah angsuran ditambah 1 plus I pangkat N. Oke. Ini anuitas. Kita coba soalnya untuk anuitas ya. Suatu pinjaman sebesar 50.000 akan dilunasi dengan sistem anuitas selama 5 bulan. Anuitas pertama dibayar sesudah 1 bulan atas dasar bunga majemuk 5% sebulan dan angsuran pertamanya 9.048,74. Nah, ini ada komanya. Hitunglah besarnya anuitas. Kita ingat tadi bahwa anuitas itu adalah angsuran sudah ditambah dengan bunga. Maka untuk menghitung anuitas angsuran ditambah bunga, angsuran pertamanya adalah 9.048,74 ini ya harusnya, 0,74 ditambah 5% bunganya kali 50.000. Jadi 9.048,74 ditambah 5% kali 50.000 itu adalah 2.500. Kita tinggal nambahkan aja. Berarti 11.548,74. Ini adalah anuitas, di mana anuitas ini sudah merupakan gabungan antara angsuran ditambah dengan bunga. Lalu jika pertanyaannya, berapakah angsuran keempat, bunga pada anuitas keempat, dan seterusnya, kita bisa menggunakan tabel anuitas seperti ini. Yang penting anuitasnya sudah diketahui, bunganya diketahui, atau angsurannya pertamanya diketahui ya. Ini gampang. Ini yang sudah diketahui adalah angsuran pertamanya 9.048,74 dan anuitasnya sudah diketahui 11.548,74. Bunga pertamanya kita langsung bisa tahu tadi adalah 2.500. Kita terapkan di sini pada bulan pertama pinjaman awalnya 50.000, bunganya ini tadi kita hitung dari sini ya. 5% kali 50.000 itu 2.500. Angsurannya sudah diketahui 9.048,74. Kalau angsuran belum diketahui, bisa juga kita ambil dari sini. 11.548,74 dikurangi 2.500. Karena anuitas itu adalah angsuran ditambah bunga, maka untuk mencari angsuran berarti cukup anuitas dikurangi dengan bunga. Atau untuk mencari bunga, anuitas dikurangi angsuran. Sama saja. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan di sini adalah sisa pinjaman. Sisa pinjaman ini didapatkan dari pinjaman awal 50.000 ini dikurangi dengan angsuran. Jadi pengurangannya ini bukan dengan anuitasnya, tapi mengurangkannya dengan angsuran. Jadi sisa pinjaman itu adalah pinjaman awal dikurangi dengan angsuran. 50.000 dikurangi 9.048,74. Ini hasilnya sisa pinjaman. Sisa pinjaman pada bulan pertama ini akan menjadi pinjaman awal pada bulan kedua. Nah, seperti menghitung pada bunga majemuk tadi ya. Oke, setelah ini kita kalikan 5% untuk menghitung bunganya pada bulan kedua. Ini, kita kalikan 5%, 5/100. Akan menghasilkan di sini. Lalu, berapakah angsuran kedua? Angsuran kedua ini didapatkan dari, sekali lagi, angsuran itu bisa dapatkan dari anuitas dikurangi dengan
bunga. Berarti 11.548,74 ini dikurangi dengan 2.047,56. Ini akan menghasilkan angsuran kedua. Sisa pinjaman pada bulan kedua didapatkan dari pinjaman awal bulan kedua dikurangi dengan angsuran kedua. Ini ketemunya di sini. Dan seterusnya, ini akan sekaligus menjadi pinjaman awal pada bulan ketiga. Kita teruskan, bunganya berarti 5% kali pinjaman awalnya. Angsurannya dari anuitas ini dikurangi dengan bunganya. Terus seperti ini. Sampai habis, karena ini tadi hanya selama 5 bulan. Berarti setelah 5 bulan habis di sini. Tidak punya sisa pinjaman lagi. Ini kita gunakan tabel anuitas ya, sehingga kita bisa langsung mencari pertanyaan di sini. Berapakah angsuran keempat? Langsung kita lihat di sini angsuran keempat. Pada bulan keempat angsurannya berarti 10.475,05. Berapa bunga pada anuitas keempat? Langsung tarik di sini 4 bunganya 1073,69. Jadi ini caranya untuk menghitung anuitas sekaligus mencari angsuran pada menggunakan tabel anuitas seperti ini. Jadi yang penting ini yang perlu diperhatikan bahwa anuitas itu adalah angsuran ditambah dengan bunga. Kalau kita mau mencari angsuran, sekali lagi anuitas dikurangi bunga. Mencari bunga, anuitas dikurangi angsuran. Jadi bisa dibolak-balik seperti ini. Sisa pinjaman awal dikurangi angsuran. Seperti itu dan seterusnya. Oke, silakan nanti diulang-ulang kembali untuk materi bunga, baik bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan, peluruhan, dan anuitas. Dapat saya simpulkan di sini ya, bahwa yang pertama bunga tunggal itu adalah bunga yang tetap di mana rumusnya adalah hanya modal ditambah dengan bunga. Kalau bunga majemuk itu adalah bunga berbunga, di mana sudah dibungakan lagi. Rumusnya adalah M kali 1 plus I pangkat N. Itu nanti akan diterapkan pada pertumbuhan dan peluruhan. Kalau pada pertumbuhan, cirinya adalah adanya kenaikan, pertumbuhan, penambahan. Rumusnya sama dengan bunga majemuk, M kali 1 plus I pangkat N. Sedangkan kalau pada peluruhan, ada cirinya yaitu penyusutan, pengurangan, dan sebagainya. Di mana rumusnya hampir seperti bunga majemuk seperti biasanya, cuman bedanya dikurangi. M kali 1 dikurangi I pangkat N. Kemudian untuk anuitas yang terakhir di sini, sekali lagi anuitas adalah angsuran ditambah dengan bunga. Silakan diulang-ulang kembali soal-soalnya, nanti silakan dicoba yang ada di buku kalian. Ini tadi adalah contoh-contoh soalnya. Baik, terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba soal-soal berikutnya. Saya akhiri sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.